Teman-teman, saya ingin mengupdate perkembangan dari laporan kami tentang Uri Baret. Update terakhir adalah kami diundang Polda Metro Jaya untuk hadir dalam rangka penyelidikan. Jadi kalau udah penyelidikan, artinya nanti keterangan akan diambil dari pihak kami, pihak pelapor. Sebenarnya begini, kasus Uri Baret ini bukan delik aduan. Seharusnya tidak perlu ada yang melapor, polisi sudah bisa bertindak langsung menangkap yang bersangkutan. Karena jelas-jelas yang bersangkutan ada di depan publik, teriak, bahkan diliput oleh berbagai media mainstream. Artinya, Uri Baret ini sengaja melakukan provokasi agar orang-orang berani melakukan tindakan kejahatan secara bersama-sama kepada Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Di dalam acara tersebut, banyak juga polisi yang berjaga dan mereka pasti mendengar kata Uri Baret ini. Sehingga tidak perlu lagi ada masyarakat ataupun perkumpulan masyarakat yang melaporkan kejadian itu. Seharusnya seperti itu, teman-teman. Hanya saja karena memang tidak ada tindakan dari pihak kepolisian, maka kami atas nama organisasi Gerakan Berani Nusantara sengaja datang ke Polda Metro Jaya untuk mendesak mereka menangkap Uri Baret ini. Tetapi justru kami dijadikan sebagai pihak pelapor dan akhirnya kami lumayan kerepotan karena kami harus menjadi saksi nanti di pengadilan, kemudian kami harus dipanggil ke kantor Polda Metro untuk memberikan keterangan A, B, C, D, E, F, G, dan banyak lagi keterangan-keterangan yang sebenarnya sudah jelas ada rekamannya sebagaimana bukti-bukti yang kami lampirkan di dalam laporan tersebut. Jadi kalau dibandingkan antara kasus Uri Baret ini dengan kasusnya Ade Armando, ini sepertinya ada ketimpangan. Karena Ade Armando dilaporkan oleh 40 ormas Islam yang tidak jelas nama-namanya apa, tetapi mungkin karena melihat 40 ormas ini sehingga polisi buru-buru melakukan penyelidikan terhadap Bang Ade Armando. Sementara kasus Uri yang sebenarnya tidak perlu dilaporkan pun polisi harus sudah bertindak cepat untuk mengamankan provokator perempuan Red Baret ini seharusnya. Makanya saya tidak habis pikir dengan kinerja kepolisian kita ya. Sebenarnya ada apa sih di kepolisian kita ini? Kenapa seolah-olah mereka ini kok mengabaikan hukum yang berlaku? Padahal mereka pejabat berwenang yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, ini yang harus menerus kita suarakan, teman-teman. Supaya apa? Hukum di negara kita ini berjalan dengan baik. Supaya warga negara Indonesia tidak sembarangan dalam melakukan tindak tanduknya yang mereka balut dengan istilah kebebasan berpendapat. Mereka menggunakan kesempatan untuk melakukan aksi-aksi kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat ini, melampiaskan kebencian, memprovokasi masyarakat dan umum melalui media mainstream yang menyiarkan aksi mereka itu untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan yang jelas-jelas melanggar undang-undang KUHP dan undang ITE. Tetapi kepolisian sepertinya tidak mau bertindak. Mungkin kalau melakukan penyelidikan tanpa ada yang melapor, polisi juga akan kehabisan uang karena setiap laporan, setiap permasalahan, setiap kejahatan ada anggarannya. Jadi mungkin dalam rangka menghemat anggaran sehingga kepolisian membutuhkan masyarakat untuk membantu dalam hal penyelidikan dan mungkin nanti dalam hal penyidikan. Padahal kita ini pihak yang mengejar-ngejar polisi supaya polisi menegakkan aturan gitu di negara kita. Tetapi kita justru yang direpotkan. Harus bolak-balik datang ke kantor polisi gitu. Kalau bagi saya pribadi sih nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Hanya saja saya mempertanyakan kinerja kepolisian ini. Seperti apa dia dalam menghadapi ancaman-ancaman ini? Ancaman yang seperti ini saja mereka sepertinya sulit untuk menegakkan aturannya. Bagaimana kalau ada ancaman yang lebih besar? Yang kecil saja mereka enggan untuk menindaklanjuti.
bagaimana dengan masalah yang besar? Makanya jangan heran jika di negara kita ini sering terjadi yang namanya kegaduhan. Karena apa? Kepolisian yang punya kewenangan untuk menyudahi kegaduhan ini pun tidak berani melakukan apa-apa. Karena mereka ketakutan ketika di belakang kegaduhan itu ada yang namanya ormas-ormas Islam. Kenapa kepolisian takut dengan ormas gitu? Kenapa? Ada apa mereka ketakutan dengan ormas-ormas? Terutama ormas Islam. Kemudian teman-teman, ada yang perlu saya sampaikan juga di kasus Ade Armando ini. Beliau ini kan dituduh katanya ingin memecah belah umat Islam. Di kata-kata yang mana memecah belah? Kata-kata apa? Kenapa Ade Armando dituduh memecah belah umat? Bukankah Bang Ade Armando ini sedang menegakkan toleransi beragama? Supaya kalau kita sebagai ulama, ketika kita berbicara di muka umum yang rekamannya disiarkan ke publik, maka kita harus berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu ajaran. Jangan kita sok tahu tentang ajaran agama lain, karena ini akan menyinggung pemeluk agama lain, begitu. Walaupun esensi dari yang diucapkan Yusuf Kala menjelaskan kondisi di kala terjadi konflik di Poso dan di Ambon, gitu. Tetapi paling tidak Pak Yusuf Kala tuh harus bisa menjelaskan kepada kita semua tentang apa yang dia ucapkan. Dia tahu dari mana bahwa ajaran agama Kristen seperti itu. Tahu dari mana, siapa yang ngomong gitu. Jadi jangan asal ngomong, ketika diprotes dia malah ngelaporin kita yang memprotes. Sepertinya Yusuf Kala ini anti kritik memang sejak dulu. Karena memang beliau ini kan oligarki, penguasa sekaligus orang yang bisa membayar siapa saja untuk membersihkan nama dia. Dia ini tidak mau kelihatan cacatnya, tidak mau. Karena apa? Beliau ini merasa orang yang sangat berjasa terhadap bangsa ini. Dan beliau juga punya banyak cacat yang tidak boleh terbongkar setelah nama baiknya tercoret oleh apa yang diucapkan oleh Ade Armando. Kemungkinan besar seperti itu. Dan saya beranggapan bahwa Bapak Yusuf Kala ini sejak awal beliau ini mengatakan hati-hati loh, nanti ada yang marah nih. Pemuda masjid marah-marah. Nah ini yang saya bilang hati-hati, ngeri nih Yusuf Kala ini. Ini terbukti. 40 ormas melaporkan seorang Ade Armando. Melaporkan apa? Apa yang dilakukan oleh Ade Armando sudah merugikan Islam? Apakah yang dilakukan oleh Ade Armando ini sudah membuat kegaduhan? Kegaduhan apa? Yang membuat kegaduhan ini yang menyebarkan video Yusuf Kala gitu loh. Yang menyebarkan video 2 menit ini. Kenapa yang dituduh Ade Armando? Ini kan ada sesuatu ini yang memang sengaja dibesar-besarkan oleh pembenci Bapak Jokowi, pembenci Ade Armando, pembenci Abu Janda, bahkan pembenci pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga mereka ingin mengkebiri suara yang berasal dari situ. Suara Ade Armando ingin dikebiri, suara Abu Janda ingin dikebiri, suara kritikan yang tidak penuh kebencian ingin dikebiri. Sementara suara dari pihak mereka yang setiap hari menghina, mencaci, menuduh, memfitnah, menyebarkan kebohongan, mereka tidak peduli. Kalau 40 ormas Islam ini merasa bahwa Bang Ade Armando, Abu Janda maupun Grace Natali melakukan pemecah belah, membuat gaduh, harusnya mereka bisa membuktikan itu. Dan harusnya mereka juga ikut menyelesaikan kegaduhan yang diciptakan oleh geng Panci. Apa yang mereka lakukan ketika geng Panci membuat kegaduhan? Menuduh Pak Jokowi jasanya palsu. Padahal mereka tidak punya bukti satupun. Apa yang 40 ormas itu lakukan? Jadi kalau alasannya 40 ormas ini tersinggung kenapa? Memangnya ada kata-kata Ade Armando, Abu Janda, ataupun Grace Natali yang menghina Islam? Tidak ada. Justru meluruskan bahwa tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan membunuh adalah jihad. Tidak ada, kecuali dalam perang. Begitu loh. Kenapa ini? Ini perlu pemerintah kita ini untuk tegas ini. Jangan ketakutan menghadapi ormas-ormas itu loh. Ngapain sih? Polisi juga ikut-ikut takut. Gimana kalau menghadapi Amerika, menghadapi nanti Israel, bangsa lain ingin menjajah kita, ngadepin ormas-ormas begitu aja takut.
Tapi sebetulnya ada satu hal penting yang harus saya sampaikan di melalui konferensi pers ini. Saya mohon izin, yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya, tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama. Selama ini saya terlalu sering menjadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak. Dan kali ini yang tadi dikatakan oleh Bro Ipul adalah terkait dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang menganggap misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya. Buat saya tidak ada satupun dari pelaporan tersebut yang bisa saya terima, yang saya anggap memang terjadi. Itu bagi saya bahkan sebagian dari pernyataan itu adalah fitnah. Tapi jadi bagi saya itu semua mengada-ada. Tapi saya sadar bahwa ini bukan saya sendiri yang menanggung akibat dari apa yang terjadi ini. Saya memang dilaporkan karena saya dianggap menghasut dan memprovokasi misalnya. Seandainya itu memang hanya yang jadi sasaran tembaknya adalah hanya saya, menurut saya ya saya tidak keberatan. Saya akan hadapi, kalau saya dipanggil oleh polisi saya akan datang, saya akan jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukannya. Masalahnya pada saat yang sama ternyata ada kelompok-kelompok yang menurut saya dengan sengaja mengorkestrasi ini untuk juga menyerang atau menghancurkan PSI. Dan saya tidak terima itu. Ya. Artinya apa? Memang ada upaya-upaya dari kaum sebelah untuk menghancurkan PSI. Mereka sedang mengadu domba petinggi-petinggi PSI agar PSI dan tidak bisa masuk menjadi salah satu parpol yang ambil bagian di pemerintahan nanti di tahun 2029. Kenapa orang-orang ini, ormas-ormas ini yang mengaku ormas Islam, ketakutan dengan PSI? Kenapa jauh-jauh hari mereka ingin menjegal PSI, mengobrak-abrik pengurusan PSI? Tentunya teman-teman sudah tahu tujuannya. Mereka hanya cari kesalahan Ade Armando, mumpung Bapak Yusuf Kalla mensupport mereka untuk melaporkan mereka. Padahal tujuannya menghancurkan orang-orang yang selalu membela Pak Jokowi. Itu tujuannya. Kita ini sedang berperang, teman-teman, antara orang-orang yang ingin merebut kekuasaan dengan orang-orang yang membela penguasa. Kita membela penguasa jelas, karena kita adalah bagian dari pemenangan penguasa saat ini. Sehingga wajar kalau kita membela penguasa. Memang ada yang salah kalau kita membela penguasa. Selama pembelaan kita untuk kebaikan NKRI, kemaslahatan umat, maka tidak perlu kita takut untuk membela penguasa. Kecuali penguasa kita zolim, diktator, menghalang-halangi kita untuk mengkritik, kita akan lawan penguasa model seperti ini. Tetapi kita tahu, Pak Prabowo mau kok dikritik. Mereka saja ini yang ketakutan tahun 2029, jagoannya kalah lagi. Mereka ngeri melihat kekuatan Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang semakin solid. Mereka sejak lama ingin menghancurkan PSI dengan cara apa? Dengan jelek-jelekan menteri-menteri dari PSI. Sekarang saatnya mereka bisa menghantam Grace Natali. Dengan harapan masyarakat tidak lagi mau memilih PSI, terutama masyarakat Islam. Karena dianggap PSI itu membenci Islam, padahal tidak ada kata dari mereka ini yang menghina Islam. Tidak ada. Terima kasih.